Sobat JKN, selamat bergabung. 21 Ketidakode. 04. Selamat bergabung. Kayak apa? Tapi bang sih di sini. Iya, bang sih. Sobat JKN yang mau tanya-tanya soal apapun itu tentang program JKN boleh langsung di komen-komen ya. Nanti kita bantu jawab. Ternyata kemarin kita bilang sama Kak Indah, ternyata hari ini kita sama Kak Riri lagi guys, karena Parah Indah. orang satu itu. PHP. Iya. Ingat nanti di situ screenshot kalau kamu nggak sempat mesti Ada gitu dapat kemarin. Jadi kita di sini lagi live on air, BPJS Kesehatan on air dan menjawab pertanyaan teman-teman semua di seluruh Indonesia yang bergabung. Iya. Atau mungkin ada di Parepare, orang Parepare boleh bertanya juga apapun itu. Kalau misal kayak biasanya sih yang pertanyaan yang paling banyak biasanya sih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan itu terkait peralihan peserta kariri dari mandiri ke pemerintah atau yang sudah tidak ditanggung, caranya diaktifkan lagi itu bagaimana. Itu yang paling banyak. Mungkin sebelum ada yang bertanya, mungkin kita bahas dulu di kariri sedikit spill tipis-tipis itu. Sebenarnya kalau kita mau beralih ke pemerintah itu apakah boleh? Kalau boleh itu bagaimana mekanismenya, bagaimana alurnya? Mungkin kariri boleh dijawab. Oke, jadi teman-teman untuk peralihan ke PBI ya. Jadi kalau untuk Apa Ki? kayak ada. Iya tadi. Iya, oke. Jadi kalau semisal untuk peralihan ke PBI, jadi jenis kepesertaan BPJS gratis biasa disebutnya sama masyarakat. Nah, itu dia nama kepesertaannya adalah PBI, penerima bantuan iuran. Boleh atau tidak, bisa atau tidaknya itu sebenarnya tergantung pengusulan, kemudian tergantung program dari masing-masing pemerintah. Oke. Jadi semisal untuk pemerintah daerah, kalau teman-teman semisal ini mau coba pendaftaran BPJS gratis, nah itu caranya bisa supaya tidak salah alamat atau alamat palsu. I think dong. Boleh coba mungkin teman-teman ke kantor cabang BPJS Kesehatan sesuai domisili. Nah di sana dicoba dulu tanyakan apakah pengusulannya ada dan seperti apa prosedurnya. Nanti dijelaskan sama petugas. Nah kemudian silahkan usulkan. Biasanya nih Dewi, pengusulan ke PBI itu dia tidak jauh-jauh mengusulkan melalui kantor desa atau kelurahan atau ke dinas sosial, karena kan didata dulu, diverifikasi ini layak atau tidak, kemudian diusul ke pemerintah. Jadi teman-teman mengusulkan, setelah mengusulkan silahkan dicek secara berkala status keaktifannya apakah sudah aktif ditanggung pemerintah atau belum. Nah, ceknya bisa nih lewat aplikasi mobile JKN atau di pelayanan Pandawa dengan memilih menu informasi. Oke, sudah cukup jelas ya Sobat JKN. Nah ini sudah mulai rame dan sudah mulai ada yang bertanya ini Kak Riri. Sudah ada 500 viewers. Wow. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung teman-teman. Jadi buat yang baru bergabung, ini kita dari BPJS Kesehatan lagi live session BPJS on air. Jadi yang mau bertanya-tanya boleh ya, silahkan. Jangan sungkan, jangan ragu, Jangan malu. Malu bertanya sesat di jalan. Tak kenal maka tak sayang. Ini ada pertanyaan Kak Riri dari Isya Musa. Kak, aku punya BPJS PBI tapi anak kedua nggak punya umur 5 tahun. Apa masih bisa buat? Nah, seperti tadi yang kita jelaskan Kak Riri. Bisa atau tidaknya itu tergantung dari kantor kelurahan, pemerintah setempat ya. Jadi Kakak Isya silahkan untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke kantor desa atau kelurahan atau dinas sosial setempat. Ini tambahan informasi juga teman-teman, untuk kepesertaan PBI
ibu yang terdaftar sebagai PBI itu sebenarnya baiknya dilaporkan bayinya ke BPJS. Oh, iya. Itu tidak lewat 28 hari, soalnya itu tuh bisa langsung ikut ke data Ya. ibunya, jadi tidak perlu pengusulan lagi. Nah, kecuali sudah berubah, usianya sudah lewat, nah itu pasti harus pengusulan dulu melalui kantor dinas sosial ya. Jadi aware ya teman-teman terhadap data BPJS-nya sekaligus tidak digunakan. Betul, kita lanjut ke pertanyaan Khalisa Jilbab Shop. Bagaimana caranya keluar dari kakak di BPJS, pindah kakak karena sudah berkeluarga? Ini mau pisah nih kak, bagaimana? Boleh dilapor saja kartu keluarga barunya Kak Kalisa ke BPJS Kesehatan untuk dilakukan update. Jadi ketika ada penambahan anggota keluarga, semisal pernikahan, kelahiran, atau mungkin pengurangan seperti perceraian atau kematian, nah itu silahkan update datanya ke BPJS setelah update ke Dukcapil ya. Oke. Lanjut pertanyaan dari kakak De Pratama. Kayak saya kenal ini orang kak. Oh iya, jadi Kakak status peserta saya kenapa bisa berubah jadi PPU? mungkin kakaknya sekarang adalah penerima upah. Iya, mungkin karena sudah bekerja. Sudah ada tanggungan belum? Ada temanku yang mau ditanggung. Iya, jadi mungkin karena sudah bekerja jadi sudah berubah jadi penerima upah. PPU itu singkatan dari peserta penerima upah ya. Pekerja penerima upah. Yang bekerja dan BPJS-nya ditanggung sama perusahaan. Oke. Lanjut. Sehat-sehat ya. Lanjut dari kakak Subagja. Izin tanya kak, mau ngerubah status kerja di BPJS, APK ku susah ya berubahnya. Maksudnya kak? Mau ngerubah status kerja mungkin dia Pekerja dan mau merubah ya. Itu tidak diubah secara mandiri ya Kak Subagja. Kalau semisal bekerja artinya kan penerima upah, artinya itu tuh nanti diuruskan atau dilaporkan oleh perusahaan. Jadi kakak silahkan secara rutin saja, secara berkala dicek di aplikasi mobile JKN-nya. Pastikan segmennya sudah berubah. Sip, mantap. Dari kakak Diva Cantik. Hai kakak Diva Cantik. Kak kalau mau ubah BPJS Mandiri ke KIS gratis pemerintah gimana caranya? Iya boleh, bisa atau tidaknya silahkan ya diusulkan dulu ke pemerintah setempat. Biasanya sih kantor kelurahan atau kantor desa atau dinas sosial. Kalau mau lebih jelasnya boleh kakak Diva Cantik ke kantor cabang terdekat dulu sesuai domisilinya Kak Diva. Ya, betul. Ditanyakan dulu sama petugasnya prosedurnya seperti apa ya. Oke, lanjut. Ini dari kakak Jamila 0895. Kak untuk kelas 3 berapa ya per NIP? Wah, ini iuran untuk Iuran kelas peserta 3, mandiri kelas ya. 3 Kak Riri. Peserta mandiri itu kan ada 3 kelas ya. Kelas 1 itu 150.000 per bulan per orang, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Sebenarnya tuh kelas 3 42.000 teman-teman. Tapi kok ada bisa jadi subsidi 35? dari pemerintah sebesar 7.000. Jadi peserta mandiri kelas 3 hanya wajib bayar iuran itu sebesar 35.000. Lumayan ya. Lanjut dari kakak As. Iko ke Jerry nih. Oh, itu kakak sepupuku itu. Iya, Oh, saya. halo. Pasti kamu tidak mengenali aku kan karena aku Terlalu cantik. Lanjut. Kakak Octavia Batubara. Kakak belum bayar BPJS itu kayak mana kakak? Kalau belum bayar berarti bisa jadi nunggak, Iya. nonaktif, atau mungkin nggak bayar iuran pertama jadi penangguhan. Boleh dicek dulu ya kak. Ini dari kakak Suci Oktaviani. Kakak saya udah punya BPJS pemerintah. Apakah anak saya juga bisa buat BPJS pemerintah? Kakak usia 2 tahun. Sudah lewat ini berarti artinya sudah tidak bisa langsung diikutkan karena usianya sudah lewat. Mungkin Kak Suci boleh diusulkan saja anaknya, pastikan sudah ada namanya di kartu keluarga. Diusulkan dulu ke pemerintah setempat. Setelah itu silakan menunggu sampai BPJS anaknya ditanggung oleh pemerintah. Ya. Lanjut dari kakak Segoliwat 76. Segoliwat. Kak, cara menonaktifkan BPJS PW bagaimana? Susah memang kalau nasi. Liwat. Orang Jawa, orang segoliwat tuh nasi liwat. Iya, sego itu nasi. Oh iya. Dia mau makan nasi liwat. Cara menonaktifkan BPJS PU bagaimana penerima upah ini mungkin ya? Oh ya, kalau memang sudah resign atau masa kerjanya sudah habis, itu biasanya akan otomatis dinonaktifkan dari badan usaha atau perusahaannya kak. Jadi boleh lewat mobile JKN dicek secara berkala saja ya di info peserta.
Kalau sudah merah dan tulisannya mungkin keterangan tidak aktif, nah artinya itu sudah nonaktif. di mata. Siapa penasaranku ini? Teman tak kapan Kayaknya. cantik. Lanjut dari Pinky Rombeng. Rombeng. Saya kira Mr. Love. Baby daftar BPJS baru, nggak taunya ada tunggakan sudah 2 tahun. Gimana tuh Kak? Ini sepertinya BBL. BBL ya yang terlambat dilapor. Jadi sobat JKN, untuk ketentuan anak pendaftaran bayi baru lahir itu memang diatur oleh Perpres ya. Jadi anak yang lahir sejak Desember 2018 itu kategorinya sebagai bayi baru lahir. Nah, jadi untuk tagihannya ketika didaftarkan dia otomatis terbentuk dari bulan kelahiran. Nah, sebenarnya sih untuk bayi yang baru lahir itu diwajibkan didaftarkan itu tidak lewat usianya 28 hari sejak lahir. Kalau nih misal ada keterlambatan pelaporan, maka kita akan dikenakan kewajiban untuk membayarkan iuran bayinya itu sejak bulan kelahiran, maksimal pembayarannya itu 24 tahun ditambah Bulan, 24 bulan. mohon maaf, astagfirullah 24 tahun. 24 bulan 24 bulan Iya. guys. Sorry. 24 bulan ditambah 1 bulan iuran bulan berjalan. Jadi totalnya 25 bulan ya. Jadi itu memang sudah diatur oleh Perpres. Jadi teman-teman mohon kalau semisal nih sementara lagi hamil atau mungkin ada keluarga, kerabat, itu silahkan aware langsung didaftarkan bayinya. Kalau belum ada akte kelahiran bisa kok didaftar pakai keterangan Bayi, keterangan lahir dari rumah sakit, usianya maksimal 3 bulan. Ya. Oke, lanjut dari Kakak Putri Panjaitan 17. Kak, BPJS Ketenagakerjaan juga bisa ditanyain Kak. Salah room kakak, kami dari BPJS Kesehatan. Jadi kalau untuk ketenagakerjaan boleh mungkin ditanyakan Dicek di akunnya di yang di sebelah. Siapa tahu dia lagi live juga. Salam ya kalau dia live. Oke. Dari saudara ya, Dari saudara beda ibu dan beda bapak. Iya, betul. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Riri. Ini dari sama sih BPJS untuk PBI ya. Dari Kakak Helmi. Bagaimana cara pindah BPJS Mandiri ke PBI? Soalnya udah nggak sanggup bayar sudah 4 tahun. Berarti ada tunggakannya ya Kak Iya. Helmi. Boleh coba Kak Helmi usulkan dulu di pemerintah setempat. Kak Helmi domisili mana? Nah, boleh ditanyakan dulu mungkin di kantor dinas sosial atau kelurahan setempat apakah masih bisa pengusulan dan prosedurnya seperti apa. Nah, kemudian kalau untuk tunggakannya Kak itu ini kan tadi dibilang nggak sanggup bayar. Nah, sebenarnya itu tidak bisa dihilangkan, dia akan melekat terus karena itu adalah menjadi kewajiban. Jadi silahkan boleh coba daftar rehab ya Kak Helmi. Jadi untuk cicilannya itu bisa tunggakannya itu bisa dicicil. Nah, terus kalau nunggaknya sudah 4 tahun di BPJS Kesehatan itu tunggakan yang ditagihkan itu maksimal hanya 2 tahun ya. 24 bulan. Ada Nah, diskon. jadi itu sudah tidak bertambah, itu boleh dicek di mobile JKN dan silahkan daftar rehab ya. Betul. Sambil diusul ke pemerintah. Oke, lanjut ke Ita aja. Kakak, cara mengaktifkan kartu BPJS itu perlu berapa lama? Kakaknya mau Tergantung. daftar sebagai peserta apa dulu nih? Kalau mandiri? Mandiri. Kalau semisal untuk pendaftaran baru itu bisa didaftar, masa administrasinya itu 14 hari. Nah, tapi kalau semisal untuk PBI mungkin boleh coba diusulkan dulu. Oke. Nah, kita lanjut. Dari Kakak Fauzi Fashion. Fauzi. Kaget. Kalau KIS ada limit. Fauzi Fashion. Kalau KIS ada limit rawat inapnya nggak Kak? Duh, info dari mana kakak sayang? Sebenarnya tuh Gak ada. Ya, jadi sesuai indikasi medisnya dokter yang tahu keadaannya. Jadi kalau semisal memang dokter sudah menyarankan untuk pulang, bisa jadi mungkin kakaknya sudah sehat atau mungkin bisa lanjut rawatnya itu di rawat jalan di poli. Nah, ya betul. Nah kalau semisal nih di rumah sakit atau di suara sumbang. Backsound. Suara dua. Iya. Kalau misal nih ada kendala di rumah sakit, mungkin teman-teman merasa loh kok kayak gini, itu silahkan di Vaskes itu di FKTP di rumah sakit ya. FKRTL itu ada petugas BPJS 1 ya Dewi ya, itu Iya, bisa betul. dihubungi. Posternya ada di posternya juga. Itu tiap biasanya itu dinding tertempel, rumah sakit. tertempel. Tertempel. Biasanya terima kasih.
Itu biasa tertempel di poli, ada juga di apotik, kemudian di IGD, kemudian biasa juga itu ada di pendaftaran. Nah itu silahkan dicari. Ada nomor Besar HP-nya di itu situ. posternya. Dihubungi saja. Ada mukanya, ada namanya, ada nomor Ya, HP-nya. betul. Ih, sama nama aku ini. Iya. Lanjut ini siapa ini? Emot-emot senyum. Cara mengurus BPJS Mandiri gimana Kak? Sebelumnya saya BPJS PPU. Oh, berarti sekarang sudah masa kerjanya mungkin sudah resign ya, Ya. sudah habis masa kerjanya. Kakak boleh coba peralihan ke Mandiri melalui Pandawa. Ini nomornya di atas, boleh dichat. Nanti kakaknya boleh pilih pelayanan administrasi. Nah, nanti di situ ada pilihan pengaktifan kembali status kepesertaan menjadi peserta Mandiri atau PBPU ya. Oke, lanjut. Dari Kakak Ziza. Kak, kalau BPJS dari desa hilang gimana ya? Download mobile JKN Kak Ziza, silahkan gunakan kartu digital atau boleh juga menggunakan nomor NIK berupa KTP karena sekarang sudah tidak ada pencetakan kartu ya. Ya, betul. Sekarang itu serba digital. Jadi terima kasih, terima Dea. kasih. Sekarang temanku. Oh iya Kak, serunya Mi. Sekarang sudah serba digital, jadi akses kartu digitalnya di aplikasi Mobile JKN saja ya, Sobat JKN. Ada bulat-bulat biru di bawah ya Kak, menu kartu jelas di situ. Lanjut, ini dari Kakak Arifin 10. Ada tunggakan 2.700.000, bisa dirubah jadi cicilan 36 kali bayar nggak Kak? Soalnya lihat di aplikasi cuma 3 kali. Ini biasanya sih Kak, kalau ini kan kalau untuk pendaftaran rehab Dewi, bagi peserta PBPU atau Mandiri, sebenarnya itu dia jumlah bulan cicilannya itu maksimal adalah setengah dari berapa bulan jumlah tunggakan. Misalnya dia nunggaknya sudah tagihan maksimal 24 bulan. Nah, artinya dia bisa menyicil tuh maksimal 12 bulan atau 1 tahun. Jadi rehab itu sebenarnya hanya 12 bulan. 12 bulan ya. Iya, tapi untuk peserta yang sebelumnya Mandiri ada tunggakan kemudian beralih, misalnya beralih ke PBI dengan adanya tunggakan atau mungkin beralih ke PPU. Nah, untuk pendaftaran rehabnya itu biasanya ada yang muncul maksimal 24 bulan, ada juga yang 36 bulan. Jadi kakak boleh coba cek dulu di aplikasi Mobile JKN di menu rehab. Kalau semisal kakak masih terdaftar sebagai peserta Mandiri, nah biasanya itu maksimal hanya 12 bulan. Tapi kalau saat ini sudah beralih mungkin ke PBI dan statusnya ada tunggakan, bisa lebih dari 12 bulan. Jadi dicek saja di menu rehab ya kak ya. Oke, lanjut dari Kakak Rasaga. Kakak, saya dulu BPJS Mandiri, terus ada tunggakan, sekarang beralih ke BPJS penerima upah. Apa saya harus bayar denda? Oh, dulu Mandiri Tunggakan, ada tunggakan dialihkan ke PPU. Nah, jadi sebenarnya itu bukan denda kak, itu adalah sisa tunggakannya kakak Rasaga sebelum dialihkan ke PPU. Itu masih wajib untuk dibayarkan, silahkan dilunaskan, dibayarkan. Setelah itu udah deh hilang, udah nggak ada lagi. Jadi nanti untuk kedepannya selama masih bekerja menerima upah, otomatis jaminan kesehatannya akan tetap ada ya. Oke. Kalau ada rezeki lebih silahkan boleh langsung dilunasi ya. dinaskan. Atau kalau semisal agak berat di rehab saja Rehat kak. saja. Tapi kartunya tetap aktif kan? Iya aktif dong. Lanjut. Dari Kakak Putri Widyasari. Kakak kalau nambah anggota keluarga gimana? Kakaknya nih peserta apa dulu nih? Kalau Mandiri itu bisa lewat Mobile JKN Dewi. Oke. Atau ini boleh Pandawa nih. Dua ini bisa ya? Bisa. Nanti Pandawa pilih administrasi, kemudian pilih penambahan anggota keluarga. Nah, ini lanjut dari Kakak Dini Ismayanti. Kak, kalau BPJS Kesehatan Mandiri udah 13 tahun nggak dibayar. Wow. Kalau mau diaktifkan gimana ya? Dilunaskan sayang. BPJS aja baru 11 tahun. Lanjut. Lanjut ya, dilunaskan ya kak ya. Jadi kalau untuk peserta Mandiri yang menanggung karena premi atau tunggakan, itu cara mengaktifkan kembali adalah dilunaskan. Oke. Ini teman-teman, mohon maaf ya kalau semisal ada pertanyaan yang terlangkahi. Jadi itu kami tuh pilih-pilih pertanyaannya. Kalau semisal sudah dijelaskan tadi, itu tuh biasa kita skip. Kita cari dulu pertanyaan yang baru-baru, yang yang biar masih teman-teman banyak tahu info baru juga. Ya, ya. bukan cuma itu aja. Benar. Oke, kita cari-cari dulu pertanyaan yang lain. Tak perlu kau cari-cari lagi. Ini dari Kakak Susi Ramadhani.
Kak, kenapa ya BPJS di bulan 12 dipotong 2 kali ya? Aku kan bayar tanggal 10, tanggal 15 dipotong lagi. Oh, ini berarti double bayar nih kakaknya. Gimana Kak itu, Susi. Kak Riri? Kak, ini mohon maaf sebelumnya ya. Jadi memang itu biasanya kalau untuk pembayaran ya itu kan dia normalnya terbaca 3 kali 24 jam. oke. Nah, sepertinya nih Kak Susi auto debitnya aktif. Cuman Kak Susi juga melakukan pembayaran manual. Nah, jadi ini kan kakak bayar tanggal 10, bayar manual mungkin ya di tanggal 15 itu di debit lagi. Dipotong lagi. Bisa jadi mungkin Kak dari tanggal 10 ke 15 itu belum 3 kali 24 jam hari kerja. Oke. Makanya kenapa ada double bayar. Nah, kalau ada double bayar kayak gini tidak usah khawatir ya teman-teman, karena itu uangnya tidak akan kemana, itu akan menjadi saldo di pembayaran bulan depan. Betul. Karena teman-teman ada pembayaran double di bulan ini, jadi bulan depan silahkan dicek di Mobile JKN itu ada saldo. Jadi di menu info iuran silahkan dicek di saldo, di situ ada tertulis saldonya. Jadi bulan depannya itu tidak akan ada pembayaran karena ada saldo ya. Aman ya. Nanti Jangan Kak khawatir. Susi dicek saja auto debitnya, tidak usah dibayar manual. Betul. Lanjut dari Kakak Indah MS. Kak, aku dan anakku punya KIS yang gratis, lalu suamiku punya BPJS di tempat kerjanya. Oh, berarti suaminya nih BPU, terus Iya. kakaknya ini PBI. Jadi sebenarnya sih seharusnya nih Kak masuk ke tanggungan suami ya. Soalnya kan penerima upah itu mereka artinya kan mereka ada gaji setiap bulan, ada upah. Nah, itu sebenarnya supaya bisa nih PBI ini bisa dialihkan ke yang lebih membutuhkan. Boleh untuk pelaporannya bisa lewat Pandawa Kak, atau bisa langsung ke kantor cabang terdekat. Iya, dan kalau masuk tanggungan suami yang kerja berarti tuh bisa hak kelasnya naik dari kelas 3 mungkin ke kelas 2 atau kelas 1. Terus jangan sampai, karena kan untuk satu pekerja itu misal suaminya dipotong upahnya 1%, itu bisa menangguhkan satu pasangan dan 3 orang anak. Jadi jangan sampai kakaknya mikir nanti bertambah ini gajinya dipotong kalau kita masuk. Enggak ya. Jadi daripada ini mending kalau saya digabung saja ya ke tanggungan Dialihkan suami. ke tanggungan suami ya Kak. Oke, lanjut dari Kakak Raya. BPJS nunggak 6 bulan bisa dicicil nggak, Kak? Bisa sayang. Jadi untuk program rehab itu syaratnya adalah cicilannya itu minimal 4 bulan ya. Oke. Silakan didaftarkan di Mobile JKN di sini di menu rehab, info rehab. Selanjutnya dari Kakak Wiwi The Child. Kak, cara ngecek Vaskes gimana ya? Mobile JKN sayang. Bisa di sini. Pandawa juga bisa. Bisa juga di sini. Oke. Gampang, Ji. That's simple. Lanjut, kita cari pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan lagi dulu Kak Riri ya. Lanjut. Nah, ini dari Kakak Uli. Kak, kalau Vaskes BPJS aktif di tempat lain, apakah tidak bisa digunakan di Vaskes lainnya? Bisa kok, bisa Kak Uli. Jadi untuk peserta jaminan kesehatan dengan status kepesertaan aktif itu bisa digunakan se-Indonesia Raya ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi kalau semisal nih Kakak Uli saat ini mungkin Vaskesnya terdaftar di kota A. Nah, ternyata nih Kakak Uli berkunjung ke kota B, terus sakit. Nah, itu silahkan bisa digunakan BPJS-nya di kota B sekalipun Vaskesnya di kota A. Ketentuannya adalah kalau gawat darurat langsung ke UGD rumah sakit terdekat, atau kalau bukan gawat darurat silahkan ke FKTP terdekat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Bisa digunakan maksimal 3 kali pelayanan dalam keadaan bukan gawat darurat ke FKTP. Ya, bisa kok Kak, selama statusnya aktif, jadi pastikan saja jaminan kesehatannya itu Aktif. Oke. Kak Riri, ini ada pertanyaan menarik, jadi saya pin lewat sini ya. boleh. Kak, kenapa tiap awal tahun BPJS jadi nonaktif? Cara mengaktifkan lagi gimana? Kakaknya ini peserta apa? Jangan sampai nih biasanya kalau yang seperti ini tuh kalau yang kayak kontrak gitu loh Dewi, kayak P3K, PPNPN. Nah, jadi kakak kalau semisal setiap tahun statusnya nonaktif, silahkan kalau memang kakaknya bekerja mungkin sebagai pegawai kontrak, mungkin P3K, PPNPN, silahkan dilapor saja SK-nya Kak ke BPJS Kesehatan untuk diupdate kembali ya. Betul, nanti akan aktif kembali lagi ya. Oke, lanjut dari Kakak. Oke. Kak, kalau mau ngambil antrian di JKN tapi gagal masuk ke server rumah sakit itu gimana? Oh iya,
Ya, ini biasanya memang nih ada beberapa kalau lagi gangguan server rumah sakitnya. Nah, kakak boleh itu tadi yang BPJS 1 ya Dewi ya. Iya. Nah, di situ ada boleh hubungi BPJS BPJS 1 atau boleh nih juga di mobil JKN itu teman-teman ada menu pengaduan. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa masukkan aduannya di situ terkait tidak bisanya mengambil nomor antrian Iya. karena server rumah sakit. Betul. Atau kalau semisal mau langsung ke kantor BPJS ketemu petugasnya, nah, silahkan boleh langsung nanti dibantu konfirmasi ke rumah sakit terkait ya. Aman kok. Lanjut dari kakak Elfrida. Ayah saya tiap kontrol menggunakan JKN, tapi kenapa untuk bulan ini buka JKN, kenapa disuruh daftar akun lagi? Oh, berarti ini akunnya Kak Elfrida itu dia terlog out ya. Jadi memang teman-teman untuk saat ini aplikasi mobile JKN setelahnya ada updating. Mungkin jika lumayan lama tidak dibuka, itu biasanya aplikasi membaca tidak ada tidak ada aktivitas, maka otomatis dia akan terlog out sendiri. Jadi sebenarnya Kak Elfrida dipastikan saja passwordnya tuh diingat. Jadi tidak perlu daftar akun, tapi langsung pilih menu masuk. Registrasi, login aja pakai nomor NIK-nya dan passwordnya. Kalau lupa password, boleh pilih menu lupa kata sandi dan silahkan reset ulang passwordnya. Betul. Ya. Oke, lanjut dari kakak Wulan. Kak, kalau pindah kakak tapi vaskes yang sama, apakah BPJS masih aktif? Pindah kakak, vaskesnya masih sama. Apakah BPJS-nya masih aktif? Kok jadi sebenarnya untuk BPJS kesehatan, vaskes itu kan sebenarnya hak peserta ya untuk memilih. Jadi cuman ini kakak Wulan kurang lengkap, coba dia peserta apa dulu nih ya? Iya, coba-coba. Jadi kalau misal nih peserta mandiri, anggaplah ternyata nih pindah kakak. Nah, vaskesnya itu tidak akan pindah kalau tidak ada pelaporan. Atau perubahan melalui aplikasi mungkin. Nah, itu tidak akan berubah vaskesnya teman-teman. Jadi sebenarnya itu tidak berpengaruh. Untuk memastikan boleh deh dicek di aplikasi mobile JKN. Oke, ya. lanjut dari kakak It's Me M Fris. Kan saya kan harus sesar, kalau pakai BPJS apa semua biaya di rumah sakit ditanggung BPJS apa gimana? Oke, sesar. Jadi sebenarnya teman-teman pelayanan di rumah sakit ataupun di puskesmas, di vaskes itu selama sesuai indikasi medis itu semuanya dijamin ya oleh BPJS Kesehatan. Jadi silahkan teman-teman kalau ada keluhan silahkan langsung berobat saja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke, lanjut dari kakak Dwi. Kalau mau pindah dari kelas 2 ke kelas 3 bisa nggak? Karena suami udah resign kerja. Apa bayar tunggakan? Oh, berarti ini kakak Dwi sebelumnya suaminya bekerja dan kelasnya kelas 2. Kelas 2. Nah, Kalau kemudian mau pindah sekarang ke kelas nonaktif 3. nih. Artinya kakak harus peralihan ya. Pengaktifan kembali status kepesertaan menjadi peserta mandiri. Boleh coba Kak melalui pelayanan Pandawa ya. Nih yang di tengah ini. WA. Nanti pilih kelasnya, kalau hak kelasnya itu silahkan itu haknya mau pilih kelas berapa sesuai dengan kemampuannya ya. Oke, lanjut dari kakak Sasa. Kak, BPJS aku aktif, tetapi mobile JKN non aktif, itu gimana? Oh, bisa jadi mungkin mobile JK-nya tidak login. Iya. Kakak coba registrasi dulu. Verifikasi. Kalau sebelumnya memang belum pernah sama sekali, diregistrasi dulu di aplikasi mobile JKN di menu daftar. Tapi kalau semisalnya di aplikasi ada warning atau keterangan bahwa akun sebelumnya sudah pernah terdaftar, boleh coba reset passwordnya. Pilih menu lupa kata sandi, bisa jadi kakaknya tidak bisa login karena tidak ingat sama password. Iya, betul. Lanjut dari kakak Bubu. Anak belum masuk kakak, belum ada nik, tapi lihat di mobile JKN BPJS-nya aktif, suami P3K, apa bisa dipakai? Ini mungkin masih keterangan bayi nyonya. Kak Bubu, dicek dulu Kak usia bayinya sekarang berapa bulan. Nah, itu mohon segera kalau sudah terbit akte dan sudah ada namanya di kartu keluarga, silahkan langsung dilaporkan ke BPJS untuk diupdate namanya. Tapi kalau semisal di aplikasi mobile JKN itu sudah namanya, nah bisa jadi dia ini awalnya itu didaftarkan oleh petugas SIPP di rumah sakit. Ya, nah, kemudian ada updating otomatis dari data Dukcapil. Karena kan sekarang sudah online ya, sudah elektronik, jadi data Capil itu sudah connect dengan data BPJS. Betul. Dicek dulu Kak, sekarang statusnya anaknya, identitasnya masih sebagai apa. Oke, lanjut dari 3131. Kak, saya mau bayar BPJS
BPJS tapi nggak bisa, sudah lunas atau tidak ada tunggakan. Pas dicek di Pandawa nggak aktif, masih status penangguhan. Kemungkinan dia butuh update VA ya Kak Riri. Betul. Coba dijelaskan Jadi dulu. nih kalau peserta mandiri teman-teman itu kan ada nomor virtual account nih pas kita awal daftar itu dikasih. Terus ada jadwal bayarnya. Nah, itu tuh biasanya kalau teman-teman lewat batas bayar iuran pertama itu biasanya 30 hari dari hari pendaftaran. Kalau teman-teman terlambat lewat dari 30 hari itu biasanya PA-nya akan blank atau kadaluarsa. Jadi kalau statusnya penangguhan terus dicoba bayar tapi ternyata tidak bisa. Yang pertama kemungkinannya mungkin memang belum jadwalnya. Yang kedua sudah lewat jadwalnya, jadi harus diupdate ulang VA-nya. Bisa lewat Pandawa atau boleh langsung ke kantor BPJS terdekat. Dan bisa jadi juga nih mungkin kalau kakaknya bekerja dicek dulu. Kalau kakak bekerja sebagai penerima upah, bisa jadi juga itu mungkin kakaknya itu baru diusulkan oleh perusahaan. Coba dicek dulu di Mobile JKN ya Kak. Oke, lanjut. Dari kakak ini loh dia. Kak, kalau misalkan BPJS dari perusahaan kelas 2 jika sudah resign apakah harus ganti kelas lagi Kak? Itu artinya haknya ya. Iya. Pesertanya Karena Kak. sudah dinonaktifkan bukan karena Jadi silakan kakak mengusulkan diri di daftar mandiri, hak kelasnya terserah, bebas mau pilih kelas 1, 2 atau 3. Ya, betul. Lanjut dari Bapak Kak Syahir. Kalau cek Vaskes di Pandawa masuk di opsi mana? Untuk pengecekan Vaskes di Pandawa itu kan informasi bisa ya Kak. Informasi bisa Kak. Tapi siapa tahu nih kita terlewat. Kalau nggak bisa di Mobile JKN aja Kak. Iya. Di situ udah pasti. Oke, lanjut kita cari pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi Kak Riri. Ya, ini sudah tadi. Kalau mau daftar lewat JKN minimal berapa hari Kak? Bisakah pendaftaran baru di Mobile JKN? Khusus untuk peserta mandiri bisa. Oke. Pendaftaran baru. Nah itu untuk pendaftaran baru dia 14 hari ya Kak ya. Tapi kalau selain peserta mandiri itu mohon maaf tidak bisa. Misalnya PBI, pemerintah kan pengusulan penerima upah itu didaftarkan oleh perusahaan. Oke, lanjut. Ini Leora Siva. Kak, emang BPJS dapat duit? Maksudnya pencairannya mungkin ya. Tapi untuk BPJS kesehatan itu mohon maaf kita tidak ada sistem pencairan teman-teman, karena kita itu sistemnya hibah. Iurannya itu digunakan untuk peserta yang sedang sakit. Jadi walaupun teman-teman sudah sebenarnya tidak bisa diberhentikan juga ya jadi peserta JKN. Jadi untuk iurannya itu tidak bisa dicairkan, beda dengan yang di sebelah. Kalau kakak bekerja BPJS Ketenagakerjaan. Tapi untuk informasi selanjutnya terkait BPJS Ketenagakerjaan mungkin boleh dikonfirmasi langsung ke sana ya. Soalnya kita BPJS Kesehatan. Oke. Terima kasih kakak, sama-sama. Terus kita lanjut lagi Kak Riri ya. Ini dari kakak Ama Khaira. Kakak mau tanya jam kesda itu yang bagaimana? Jam kesda itu sebenarnya jaminan kesehatan daerah dulu namanya jam kesda. Jadi sekarang teman-teman dulu itu memang ada jam kesda, jam kesmas. Nah, tapi kan sekarang ini semuanya itu sudah berubah, bertransformasi menjadi jaminan kesehatan nasional. Jadi seluruh asuransi kesehatan nasional itu nama programnya adalah jaminan kesehatan nasional ya. Mungkin saat ini kalau kita mau jam kesda itu sama dengan PBI, penerima bantuan iuran ya. Yang ditanggung sama pemerintah juga ya. Betul. Cuman namanya yang beda ya. Oke. Nah, ini lanjut. Kak, BPJS itu dinonaktifkan itu kenapa ya? Kakak ini coba deh di komen dulu peserta apa sebelumnya. Kalau peserta tanggungan pemerintah bisa jadi mungkin karena sudah keluar dari pengusulan. Kalau peserta mandiri bisa jadi mungkin karena penangguhan atau mungkin karena ada tunggakan. Kalau peserta penerima upah bisa jadi ya karena mungkin sudah resign. Coba di komen dulu Kak peserta apa kakaknya. Ini dari kakakmu Ilham Saputra. Mau Kak ganti Vaskes Kak, pindah ke tempatku sekarang? Boleh. Mobile JKN Kak Ilham atau di Pandawa bisa juga ya. Silahkan sekarang langsung. Nah, ini ada dari kakak Agus Saputra.
Kak, bisa ke Poli THT kalau mau cek telinga pakai BPJS? Bisa. Cuman ini kakak, ini kan poli artinya ini dia spesialis ya THT. Nah, jadi kalau kakak Agus ini kalau bukan gawat darurat, ada keluhan di mungkin bagian telinga atau THT, itu silahkan berobat ke FKTP terdaftar dulu kak. Berobat di sana, nanti dicek dulu sama dokter di sana. Kalau memang misalnya ada indikasi rujuk untuk ke spesialis THT, maka akan diberikan rujukan untuk ke rumah sakit. Oke, Seperti lanjut. itu. Ini dari Kakak Inces. Kak, kalau BPJS daerah punya, bisa nggak? Kalau punya BPJS Pemda ini yang ditanggung pemerintah Ya. daerah, bisa nggak berobat di luar daerah? Bisa dong, selama statusnya masih aktif. Jadi ketentuannya tadi ya sempat dijelaskan sih tadi ya. Oke. Jadi kalau untuk tanggungan pemerintah daerah itu semua ketentuannya sama dengan jenis kepesertaan yang lain. Jadi kalau lagi di luar Vaskes itu silahkan digunakan maksimal 3 kali pelayanan di FKTP yang sama. Kalau gawat darurat boleh langsung ke UGD rumah sakit terdekat. Oke, Ya. teman-teman jangan spam ya, karena kalau spam nanti pertanyaannya terlewat dan Iya. ujung-ujungnya nggak kebaca karena kita scroll dari atas kok ya. Tenang, kita akan mencoba menjawab sebisanya. Ini ada pertanyaan dari kakak Alexa Sky. Kakak kalau mau aktifin BPJS anak baru lahir harus ke kantor apa bisa lewat JKN? Soalnya di JKN sudah terdaftar. BBL ini mungkin Oh. masih by nyonya kak. Atau Jadi bagaimana? JKN sudah terdaftar artinya sudah ada, mungkin by nyonya. Artinya ini kakak berarti sisa melakukan pengupdatean data berdasarkan akte kelahiran dan kakak. Bisa lewat Pandawa kak, lewat mobile JKN untuk saat ini belum bisa untuk Oke. perubahan identitas kecuali nomor handphone dan email. Oke. Jadi boleh nih akses Pandawa, pilih menu administrasi dan pilih perubahan identitas. Oke, lanjut. Lanjut, Kak, kalau misal mau ganti Vaskes bisa nggak? bisa sayang, Bisa sayang di. mobile JKN Pandawa, boleh dicoba. Oke. Lanjut, ini dari kakak Cindy Lastria. Kak, kan mamaku daftar BPJS Kesehatan Mandiri, bayar per bulan gitu, tapi mau di stop karena udah sembuh. Mohon maaf Kak Cindy, untuk pendaftaran mandiri itu mungkin di awal sudah dijelaskan ya sama petugas bahwa status kepesertaan itu dia sistemnya seumur hidup, Oke. tidak ada pilihan untuk dinonaktifkan atas keinginan sendiri semisal alasannya karena sudah tidak digunakan atau tidak pernah digunakan. Itu nanti baru bisa dinonaktifkan, mohon maaf, ketika mungkin meninggal dunia atau sedang berada di luar negeri dengan melapor visa dan paspor. Oke. Kalau semisal nih kakak Cindy mungkin sudah agak berat untuk bayar iuran setiap bulan, boleh coba usulkan ke pemerintah kak. Oke. Karena nggak bisa dinonaktifkan. Ya, betul. Kita lanjut ke pertanyaan Kak Sinta. Kak, ganti nama gimana? Bisa di? Pandawa. Boleh dicoba Pandawa kak. Oke. Gas. Terus ini kita lanjut ke pertanyaan kakak Nida Horia dulu. Kak, saya sudah, oh ini yang spam tadi ya, kita jawab ya kak, jadi tolong jangan di spam. Kak, saya sudah dijadwalkan SC di rumah sakit 1, tapi kalau dadakan ke UGD beda dibawa ke RS yang berbeda, apa bisa kak? Silakan kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk ke rumah sakit yang sebelumnya, kakak silahkan ke UGD rumah sakit terdekat saja. Itu dia sama kok kompetensi dokternya kak. Jadi nanti akan disesuaikan tindakan apa yang akan diberikan sesuai dengan indikasi medisnya kakak ya. Pastikan saja BPJS-nya aktif. Oke, ini lanjut kak, ada pertanyaan dari Yaya. Maaf mau tanya, apa benar kalau kita pulang paksa dari rumah sakit? Apa ini? Ini Tapi kayaknya APS APS ya, boleh dijelaskan kan ini Nah, APS jadi itu seperti sedikit apa? ya teman-teman terkait APS itu kan artinya atas permintaan sendiri ya. Ya. Jadi memang untuk saat ini ketika teman-teman sedang dirawat di rumah sakit, nah kemudian mungkin akan ada nih biasanya kayak udah mau pulang nih. Intinya dia minta pulang padahal sebenarnya berdasarkan indikasi medisnya atau diagnosanya dari dokter itu belum bisa, masih harus dapat perawatan. Ya, Nah, betul. teman-teman itu kalau teman-teman itu tuh biasanya tuh kalau misalnya seperti itu tuh akan dikasih pernyataan dari rumah sakit, ada pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh mungkin keluarga pasien bahwa kalau di kemudian hari terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terkait adanya ini permintaan sendiri dan diagnosanya, nah itu bukan tanggung jawab dari rumah sakit. Nah jadi biasanya situ kalau misal tiba-tiba nih udah pulang ternyata di rumah kumat lagi dan dengan diagnosa yang sama. Nah itu berdasarkan sistem pasti tidak akan bisa teman-teman, tidak akan bisa karena kan teman-teman sudah tanda tangan surat pernyataan. Jadi dipikir-pikir dulu, dibaca berulang dulu apa sih
surat pernyataan yang dikasih rumah sakit itu, karena itu konsekuensinya besar. Lagi pula karena belum dikeluarkan, dokter mendiagnosa itu belum terlalu sembuh begitu. Jadi belum kayak selesai, masih ada mungkin tindakan atau entah obatnya masih mau ditambah. Itu sih tuh. Jadi sebenarnya teman-teman silahkan, yang paling tahu kondisi kita adalah dokter. Betul. Jadi selama ada keluhan silahkan komunikasikan dengan dokternya. Oke, lanjut. Ini Kak, waktu aku lahiran nama anaknya udah tercantum di aplikasi Mobile JKN, apakah itu artinya dibikinin oleh rumah sakit? Betul kakak. Itu kan memang ada petugas khusus ya yang melaporkan pendaftaran bayi baru lahir ke BPJS Kesehatan. Kalau misalnya di Mobile JKN sudah ada, artinya kakak cukup setiap bulan melakukan pengecekan rutin, pastikan statusnya aktif untuk BPJS Kesehatannya ya. Oke, lanjut. Dari kakak Anissa. Kak, kalau mau misahin peserta BPJS karena batas usia harus dilunasi dulu tunggakannya. PPU kakak karena batas usia. Mau misahin peserta BPJS karena batas usia. Mungkin iya ya, tanggungan anak. Jadi kalau misalnya maksudnya Kak Anissa, sebelumnya itu ditanggung oleh orang tua yang bekerja, mungkin PNS, ASN atau pegawai swasta. Jika usianya memang sudah di atas 21 dan tidak kuliah, memang akan nonaktif. Nah, kalau kakak mau beralih ke mandiri silahkan, itu tidak ada tunggakan. Karena kan sebelumnya memang tidak pernah mandiri, pernah mandiri sebelumnya. Jadi aman kok, bisa dipandawakan saja. Pandawakan. Min. Lanjut. Dari kakak Hai Sinta Resita. Kak, vaskes saya kok nonaktif padahal setiap bulan rutin auto debit. Vaskes saya kok nonaktif pada vaskes. Mungkin maksudnya statusnya ya. Vaskes tuh nggak ada yang nonaktif ya kali itu ya. Iya, Kak coba ini deh. Kalau misal statusnya tidak aktif tapi rutin terauto debit, boleh dilaporkan dulu Kak. Di Mobile JKN ada menu pengaduan, di Pandawa juga boleh ada pelayanan pengaduan, atau mau datang langsung ke kantor juga boleh. Dicek dulu itu kakaknya apanya yang tidak aktif. Ya, coba diperjelas dulu ya Kak. Ini lanjut dari kakak Halfani Fadila. Maaf kakak, kalau BPJS orangnya sudah meninggal apa dapat uang kematian? Oh iya, gimana deh? Mohon maaf Kak, kalau dari BPJS Kesehatan itu sistemnya tidak ada kayak pencairan kalau peserta mohon maaf meninggal dan lain sebagainya. Karena kita itu sistemnya dana hibah, gotong royong, yang sehat membantu yang sakit. Jadi iuran yang kakak-kakak bayarkan itu membantu saudara-saudara yang sedang membutuhkan perawatan di rumah sakit sekarang. Jadi nggak ada yang namanya pencairan ya. Oke, dicatat karena ini lumayan banyak yang bertanya ya. Kecuali daftar BPJS Ketenagakerjaan itu mungkin ya, coba dikonfirmasi dulu di sebelah. Oke, ini dari kakak 3J. Kakak, scaling bisa pakai BPJS? Selama sesuai indikasi medis Kak bisa. Jadi kalau ada keluhan di mulut atau di gigi, silahkan berobat dulu ke FKTP terdaftar. Kalau memang berdasarkan keluhannya itu kakaknya harus di scaling, itu dijamin kok. Kecuali permintaan sendiri ya, itu tidak dijamin. Ditanggung. Lanjut, kalau ngelahirin di IGD ditanggung sama BPJS tapi nggak ada rujukan dari Vaskes 1. Ini teman-teman lahiran itu kategori gawat darurat ya. Jadi silahkan kalau misalnya sudah dirasa-rasa sudah ada nyeri-nyeri gelombang cintanya, boleh langsung ke UGD rumah sakit terdekat. Itu dia kategorinya gawat darurat kalau melahirkan. Oke, lanjut. Ini dari kakak Nukus Odon. Anak sakit 2 minggu 3 kali berobat ke Vaskes 2 belum, Vaskes 2, Vaskes 1 mungkin belum ada rujukan. Perubahan apa? Tapi Vaskes 1 nggak mau kasih rujukan. Maksudnya? Oh, mungkin maksudnya ini dia sudah lebih dari 2 atau 3 kali berobat ke FKTP-nya. Mungkin ini pesertanya merasa mau dirujuk, tapi FKTP-nya tidak kasih rujukan. Jadi kakak, sebenarnya rujukan itu memang bukan kita yang minta, ya. Jadi yang bisa memberikan rujukan adalah dokter. Berdasarkan apa? Berdasarkan diagnosa dokter. Kalau semisal nih teman-teman ternyata sakitnya ada nih obatnya di puskesmas atau alatnya ada,
tidak harus dirujuk. Nah itu memang tidak akan dirujuk teman-teman. Oke. Karena kalau semuanya dirujuk numpuk nggak sih Penumpukan, di rumah iya, sakit, di rumah sakit, rame, di orang-orang puskesmas kan itu dokternya tuh sudah kompeten semua teman-teman. iya betul, sama. Nah, jadi diikuti saja apa, jadi ceritakan saja keluhannya. Ini kakak, apakah orang BPJS mau survei ke rumah ya? Survei apa Survei ini apa, kak? Nak? Info dari mana ya Ya, kakak ya? coba diperjelas dulu ini survei apa. Takutnya dikasih penipuan, Iya. mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Nih, BPJS dan KIS bedanya apa kak? BPJS itu penyelenggaranya kak, badan penyelenggaranya. Nah, jadi BPJS yang menyelenggarakan, KIS itu Kartu Indonesia Sehat. Sehat. Itu adalah identitas peserta JKN. JKN itu nama programnya, jadi program pemerintah adalah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional ya. Oke, lanjut ini. Kakak kalau nggak bisa verifikasi muka di mobil JKN bisa kemana ya kak? Soalnya umur anaknya masih 3 tahun. Ini kakaknya mau pindah vaskes atau registrasi? Kayaknya sih pindah vaskes ya. Hmm. Boleh coba mungkin ke kantor cabang terdekat kak, nanti dibantu kendalanya apa. Ya soalnya masih 3 tahun. Iya. Ini dari kakak Dian Anggreni Reni. Kakak saya kemarin pakai BPJS Mandiri. Kalau mau pindah ke ASN apakah harus dilunasi dulu? Tunggakan. Tunggakannya baru pemindahan, baru peralihan. Kakaknya sejak kapan terangkat atau SK-nya dan terima gajinya sejak kapan? Nanti dilihat dulu kak, silahkan dilaporkan SK dan daftar gajinya ke BPJS. Kemudian nanti itu bisa direkonsiliasi atau rekonsiliasi penghapusan iuran melihat dari sejak kapan kakaknya terima gaji. Nah kalau semisal nih sebelum terima gaji ternyata sudah menunggak, artinya tunggakan yang sebelumnya itu wajib dilunaskan. Jadi coba dicek dulu saja, lapor SK dan daftar gajinya ya kak ya. Oke, ini dari pertanyaan Halfani Fadila, apa bisa langsung ke rumah sakit kakak? Kalau gawat darurat, Kalau dalam kondisi gawat darurat itu bisa teman-teman, tapi diketahui dulu kondisi gawat darurat itu seperti apa karena ada kriterianya yang harus dipahami. Tidak serta-merta semua kondisi itu gawat darurat. Betul. Misalnya ada gangguan pernapasan, hilang kesadaran atau bagaimana itu sudah termasuk gawat darurat. Melahirkan pun termasuk gawat darurat. Itu bisa langsung ke rumah sakit. Tapi kalau semisal teman-teman tidak berada dalam kondisi tersebut kayak gangguan pernafasan, dia dalam kriteria kondisi gawat darurat lah, itu ada di Google kok, di AI itu kriterianya. Kalau semisal teman-teman tidak mengalami hal tersebut, silakan mengakses layanan kesehatan di FKTP terlebih dahulu. Tapi banyak yang bilang Kak Riri, tapi puskesmas tuh kadang udah buka sampai malam. puskesmas ada UGD-nya kok Puskesmas kak. juga ada UGD-nya ya. Nanti kalau semisal pasiennya tidak bisa ditangani di puskesmas, baru pasti itu Pasti akan akan dirujuk dirujuk ke ke rumah rumah sakit. Oke. Jadi kita pahami dulu alur rujukan itu seperti apa. Nah, kalau belum paham, kita ada konten loh soal sistem rujukan di boleh BPJS dicek ya Kesehatan. Iya, postingannya. boleh dicek di @infojkn Parepare, di feed-nya kami ada. Oke ya. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari kakak Putri Rusi Marcella. Gimana cara ubah vaskes? Apa harus ke kantor? Soalnya sudah pernah download JKN tapi lupa password email. Kalau lupa password boleh di reset dulu kak passwordnya. Nah setelah itu setelah login kembali silahkan diubah melalui mobile JKN atau bisa juga nih lewat Pandawa. Oke. Ini berarti Ira. Kalau mau ditahu nomor BPJS tapi tidak punya kartu bagaimana dek? Boleh kak cek di mobile JKN. Sini, langsung saja cek. Kita registrasi saja langsung ya sebagai KN. Kita share pertanyaan dulu tadi yang jarang Iya ditanyakan. betul. Karena Supaya teman-teman juga dapat info baru. itu tadi menarik sih yang soal lain fontnya. Ini tadi sudah yang terakhir Putri sudah pada spam jadi tenggelam yang lain. Nah ini punya BPJS Kesehatan sudah tidak aktif, apa bisa bikin BPJS Mandiri? Apakah harus membayar tunggakan? Dia membuat BPJS Mandiri kak. Ya mungkin bisa saja ini dia PBI atau PPU ya yang sudah nonaktif. Silahkan kealihkan ke peserta mandiri melalui Pandawa boleh.
Nah ini kalau semisal apakah harus membayar tunggakan? Kalau memang sebelumnya kakak-kakak ini pernah ada tunggakan sebelumnya dan belum lunas, itu pasti akan diarahkan bayar tunggakan dulu. Ya. Tapi kalau sebenarnya tidak pernah, itu tidak. Jadi nanti kita daftar baru kembali, registrasi kembali menjadi peserta baru. Oke, lanjut ke pertanyaan ini. SN, habis lahiran BPJS anak ada banyunya, tiba-tiba hilang BPJS-nya di JKN Mobile, itu kenapa ya Kak? Itu bisa jadi kakak dia nonaktif karena data bermasalah. Oke, lambat diupdate kayaknya ya Kak Riri. Betul, ya. Jadi silahkan coba diupdate. Kalau sudah ada aktenya, dilaporkan ke BPJS terdekat untuk dicekkan dulu ya kak ya. Iya. Karena kan sebenarnya wajibnya dilapor itu tidak lewat dari usia bayinya 3 bulan. Oke. Biasanya sih di mobile JKN itu yang tidak terbaca adalah data yang nonaktif karena data bermasalah atau yang meninggal dunia. Terus lanjut. Ini dari kakak Fitri Anggriani. Kak, kalau mau turun kelas syaratnya apa ya kak? Yang tadinya kelas 2 mau turun ke kelas 3. Syaratnya cukup pastikan iuran bulan berjalannya sudah terbayar dan pastikan sudah terdaftar minimal 1 tahun di kelas yang lama, kemudian diubah melalui mobile JKN ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari kakak Sultan Ali Arsaka. Kak, aku tadi udah minta, bukan pertanyaan ini. Kak, aku tadi udah minta rujukan ke Vaskes 1 dan besok minta rujukan ke RSUD untuk rujukan ke rumah sakit besar. Berarti ini kayaknya kayak aku nih. Oh iya. Oke. Jadi teman-teman kalau misal ini Kak Sultan ada rujukan ke rumah sakit umum. Nah, bisa jadi mungkin memang di rumah sakit umum daerahnya itu tidak ada dokternya mungkin atau tidak ada alatnya. Nah, nanti rumah sakit umumnya yang merujuk ke rumah sakit mungkin tipe A atau rumah sakit besar. Betul. Ya, aman kok selama sesuai dengan prosedur. Ya, dicek kalau saja. dokternya yang memutuskan untuk merujuk, Iya, itu aman. dicek saja di aplikasi mobile JKN-nya Kak Sultan. Bagus ya namanya, Sultan Ali Arsaka. Ini dari ibunya Ayah. Ibunya Ayah. Kak. Ibu, 1 jambu. 1 jambu. Mau mini. Kak, bisa dicicil gak sih tunggakannya? Bisa dong. Sayang. Syaratnya apa nih Dewi? Minimal cicilannya berapa bulan? Minimal cicilannya 4 bulan ke atas. Betul. Maksimal 4 bulan. Kalau sudah tunggakannya sudah 4 bulan ke atas, itu sudah bisa melakukan cicilan. Caranya akses mobile JKN. Di situ ada info rehab. Ya, Di betul. situ silakan dicek gampang kok. Banyak, ada pilihan cicilannya juga mau berapa ya Kak Riri ya. Tergantung kesanggupan kakaknya. Nah, ini ada pertanyaan dari Audeh. Ini. Kak, awalnya saya BPJS dari kantor ayah saya, tapi karena sekarang 21 plus, Kirain 18. jadi udah nggak aktif. Kalau mau aktifin lagi gimana? Kak Aude masih kuliah belum? Masih kuliah nggak? Kalau masih kuliah belum? Masih kuliah nggak? Kalau masih kuliah itu bisa diperpanjang masa aktifnya. Jadi silahkan laporkan keterangan kuliahnya ke BPJS Kesehatan atau boleh melalui Pandawa. Tapi kalau misal kuliahnya mungkin sudah selesai, berarti silahkan dialihkan ke Mandiri karena artinya sudah tidak bisa ditanggung lagi oleh ayahnya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari kakak Devina. Jawab pertanyaan aku dong kak. Oke, kakak ini kita sudah jawab. dijawab. Apakah boleh anak 3 tahun dibuatkan BPJS pemerintah soalnya mau operasi? Oke, tunggu Kak Riri. Sekalian menjawab pertanyaan yang lain karena banyak sekali pertanyaan dan bagaimana caranya peralihan ke pemerintah. Apakah bisa beralih ke BPJS? Sabar. Kita menjawab, merangkum semua ya. Betul. Jadi ini untuk semua pertanyaan yang mau beralih ke pemerintah silahkan disimak baik-baik. Mainkan Kak Riri. Jadi teman-teman untuk peralihan ke peserta ke pemerintah atau PBI itu sebenarnya BPJS tidak ada kewenangan ya. Jadi biasanya itu teman-teman untuk mengetahui bagaimana prosedurnya dan caranya, teman-teman bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat sesuai domisili ya. Jadi sesuai domisili karena kan ini masing-masing cabang itu kan untuk pemerintah daerahnya kan memang masing-masing beda, beda kebijakan, beda aturannya. Nah, jadi teman-teman silahkan boleh ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat sesuai domisilinya teman-teman. Tanyakan ke petugasnya, bisa nggak nih pengusulan, terus caranya gimana. Nah, biasanya teman-teman itu akan diarahkan dan pasti tidak akan jauh-jauh. Pengusulannya bisa melalui kelurahan,
kantor desa atau kantor dinas sosial sesuai dengan domisilinya teman-teman. Bisa atau tidaknya tergantung pengusulan. Pemerintah, Ya, ada verifikasi, ada validasi layak atau tidak. Jadi teman-teman tugasnya usulkan, setelah diusulkan menunggu sambil mengecek secara berkala melalui aplikasi mobile JKN. Jelas ya teman-teman? Oke, jelas ya. Tadi berapa orang itu yang bertanya? Ya, yang bertanya sama toh, semua ya, sama. bagaimana Oke. caranya kalau pemerintah begitu teman-teman caranya. Jadi ini ada pertanyaan dari Kakak Putri Puspita. Kak, kalau baru buat BPJS, tapi otomatis vaskesnya terbaca di wilayah lama, padahal udah KTP baru. Bagaimana itu? Kakaknya ini daftarnya kapan? Kalau semisal nih daftarnya di bulan ini dan kakak sudah memastikan bahwa sebelumnya pendaftaran itu memilih vaskes baru, itu silakan dicek bulan depan Kak, per tanggal 1 dia otomatis berubah. Tapi kalau memang misalnya belum melakukan perubahan, nah silakan dilakukan perubahannya. Karena biasanya nih Dew, kalau daftar, kita daftarnya di bulan ini nih, terus vaskesnya tuh sebenarnya udah update, udah minta sama petugasnya mau ya didaftarin di sini. Nah tapi pas dia cek, loh kok vaskesnya masih vaskes lama, nah itu tuh nanti berubahnya per tanggal 1 bulan depan ya. Nanti silakan teman-teman cek secara berkala di aplikasi mobile JKN. Abang mau masuk sini? Daji. Oke, Nggak ini seterang itu Jeki, bisa ini lucu ini Kariri. Mana sayang? Sis, BPJS Oh, iya. nunggak 1 tahun bisa aktif lagi, harus bayar berapa bulan? Pita-pita. Oh iya, oke sis, kalau nunggaknya 1 tahun itu pembayarannya iya 1 tahun sesuai dengan berapa bulan tunggakan ya. Nah, nanti kalau bayarnya silahkan langsung dilunaskan kalau mau langsung aktif ya. Oke. Oke sis. Tapi kalau agak berat sis, boleh daftar di mobile JKN sis untuk pendaftaran rehab sis. Oke sis, terima kasih. Tarik sis semongko. Halo Nopi. Kamu di mana Kakak Nopi? Lanjut dari Kakak Alexa Sky. Jadi nggak perlu ke kantor BPJS ya Kak, kalau BPJS-nya udah terdaftar di mobile JKN untuk anak baru lahir. Benar, kakak sisa melakukan pengecekan rutin secara berkala melalui aplikasi mobile JKN. Pastikan datanya aktif ya. Oke. Nah, mana lagi nih? Ada dari Isma Agustina. Kak, kalau ke rumah sakit yang hanya melayani BPJS ketenagakerjaan dan suami mempunyai BPJS, itu apa bisa istri dilayani itu? Saya mungkin maksudnya BPJS kesehatan ya Kak Riri ya? Iya. Oh iya. Kalau BPJS Kesehatan mungkin ini ya, Ibu. Ini saya koreksi BPJS kesehatan ya, bukan BPJS ketenagakerjaan. ya. Apakah istrinya bisa dilayani di situ karena suaminya terdaftar di situ? Suaminya punya BPJS kesehatan. Jadi teman-teman itu tadi ya, selama status kepesertaannya aktif, itu silahkan bisa digunakan Kak Isma. Pastikan status BPJS-nya aktif. Jadi Kak Isma tuh nggak bisa pakai BPJS-nya suami, pakai BPJS sendiri karena itu BPJS itu dia melihat data NIK. Ya. Jadi pastikan status kepesertaannya itu aktif. Setiap anggota keluarga ada yang mau berobat silahkan bisa digunakan. Oke, aman. Lanjut. Kak, BPJS ku kan di Medan ikut keluarga. Terus aku udah nikah ikut suami ke Riau. Cara pindahkannya gimana? Lapor kartu keluarganya Kak. Hmm. Di Pandawa boleh. Nanti diupdate sesuai dengan kartu keluarga terbaru ya. Oke, ini ada pertanyaan. Oh, menarik ini. Seswin, bulan Desember 3 kali kunjungan di Puskesmas A, lalu Januari 1 kali kunjungan. Apa masih bisa dipakai di Paskes kunjungan di Puskesmas A? Nah jadi sebenarnya sesuai ketentuan itu tuh vaskesnya kalau lagi di luar domisili itu bisa digunakan maksimal 3 kali pelayanan di vaskes yang sama dalam 1 bulan. Nah jadi seharusnya kalau misalnya bulan depan masih digunakan seharusnya masih bisa ya Kak. Cuman gini Kak, ini kakaknya di luar vaskes terdaftar sekarang ini sekarang ngapain? Maksudnya berlibur kah? Atau memang dalam waktu beberapa bulan mau mungkin di situ merantau kah? Mending dipindahkan saja Kak, apalagi kalau kakaknya sering berobat ya, mending dipindahkan ke FKTP tersebut. Nah nanti kalau balik lagi ke vaskes yang sebelumnya atau domisili yang sebelumnya, nah bisa dipindahkan kembali. Betul. Lanjut karir. Ini mungkin kita pertanyaan terakhir ya. Soalnya kita sudah 1 jam ini live, jadi kita mau menutup pertanyaan live hari ini dengan pertanyaan terakhir dari Kakak Hafiz. Kak, kalau telat bayar BPJS apa ada dendanya? Oh iya, jadi
tunggakan berarti ya Kak Iya, ya. tunggakan. Kalau misal ada pembayaran yang melewati bulan atau telat, nah itu statusnya di sistem akan nonaktif karena ada tunggakan. Nah, kakaknya untuk pengaktifan kembali silahkan langsung dilunaskan saja selama berapa bulan tidak melakukan pembayaran. Di BPJS Kesehatan tidak ada denda iuran setiap bulan. Jadi tidak ada iuran setiap bulan. Yang ada itu adalah denda pelayanan rawat inap di rumah sakit. Di rumah sakit. Jadi kakaknya kalau semisal nih sudah melakukan pelunasan tunggakan di tanggal hari ini, maka statusnya per tanggal hari ini akan aktif. Iya. Hanya saja di sistem kakak Hafiz itu akan terbaca yang namanya masa denda pelayanan dari tanggal hari ini sampai 45 hari ke depan. Itu warning. Kalau semisal digunakan rawat inap belum lewat 45 hari, maka wajib untuk membayarkan denda pelayanan di rumah sakit sebesar 5% dari biaya perawatan dikali berapa bulan jumlah tunggakannya sebelumnya. Tapi kalau semisal nggak dirawat, habis nunggak, terus tidak digunakan BPJS-nya, atau mungkin digunakan tapi hanya rawat jalan, denda pelayanan tidak berlaku ya. Jadi nanti teman-teman pastikan saja, Lanjut. ya, pastikan saja untuk peserta mandiri ya, pastikan iurannya terbayar setiap bulan rutin untuk menghindari adanya tunggakan dan terbaca masa denda pelayanan setelah pelunasan. Betul banget. Oke, jadi terakhir banget nih ini Dewi. Iya, terakhir banget nih Kak. Intinya teman-teman jangan lupa untuk bayar iuran rutinnya ya tiap bulan sebelum di tanggal 10. Betul. Karena kalau tidak aktif itu nggak bisa digunakan. Iya. Jadi otomatis harus tunggakannya kalau tiap bulan tidak dibayar itu berarti menunggak dan harus dilunasi. Karena Katanya itu jadi kewajiban. Dewi ada pantun. Lupa ya pantun. Pergi ke sana, pergi ke sini. Ada suara sumbang sobat JKN. Oke, lanjut. Lanjut. Oh, aku ingat nih. Ya, oke, gas. Burung parkit terbang ke selatan. Cakep. Jangan tunggu sakit baru daftar BPJS Kesehatan. Ada lagi kali. Nah, oke. Sebelum makan jangan lupa cuci tangan. Cakep. Sebelum tanggal 10 jangan lupa bayar iuran. 1, 2, 3, 4. Cakep. Oke, Sobat JKN, kita ketemu lagi ya di minggu depan di tiap hari Kamis dan Jumat atau Rabu dan Kamis di pukul 15.30 WITA di TikTok Info JKN Parepare dengan pembahasan yang lebih seru dan host-host yang lebih menarik. Oke, karena kita sudah 1 jam live-nya kita selesai akhiri dulu. Buat teman-teman yang merasa ada pertanyaan yang terlewat, silahkan untuk DM langsung di akun kita @infojkn Parepare, dan jangan lupa untuk follow dan like semua konten kita karena banyak konten-konten edukasi terkait program JKN. Kalau misal teman-teman baru mau bertanya soal program JKN, banyak itu konten-konten bisa dilihat di situ. Scroll aja ke bawah teman-teman, ada mukanya Dewi, ada mukaku, ada mukanya Indah, Dan semua muka orang di KC muka orang di KC Parepare. Oke. Dadah, sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum, selamat sore. Masya Allah, happy weekend.